Dan pada hari ini saya akan memberitakan firman dengan judul Kehidupan yang Bermartabat Secara Rohani. Dan pada saat ini, negara Korea Selatan sedang mengadakan pemilu Presiden Korea Selatan yang ke-20. Dan pemungutan awal sudah dimulai dan pada tanggal 9 Maret, hari Rabu, kami akan mengadakan pemungutan secara resmi. Dan memang penting karena ini adalah kita akan memilih seorang presiden yang akan memimpin negara Korea Selatan selama 5 tahun. Tetapi sayangnya pada saat kita mengadakan pilpres, seharusnya para calon presiden Korea Selatan mereka harus menunjukkan kelas mereka yang tinggi, tetapi malah terjadinya sebaliknya. Pada saat pilpres ini terjadi, banyak sekali rakyat Korea Selatan menyaksikan para calon presiden mereka suka menyalahkan satu dengan yang lain. Dan mereka fokus kepada hal-hal negatif. Sehingga banyak orang yang mengadakan kelas pilpres Korea Selatan sudah turun drastis. Jadi mungkin sebentar lagi kita akan menyaksikan siapa yang akan menjadi presiden, tetapi mari kita berdoa supaya siapapun yang menjadi presiden, mereka bisa menaikkan kelas negara Korea Selatan dan lebih fokus kepada revolusi industri keempat dan bisa menantang diri, bisa menantang banyak hal untuk masa depan. Jadi mari kita berdoa supaya pemerintahan Korea bisa takut akan Tuhan Allah dan memuliakan nama Tuhan. Jadi firman hari ini berjudul Kehidupan yang Bermartabat Secara Rohani. Jadi kita baru saja menceritakan betapa sayangnya kita menyaksikan orang pilpres itu jadinya kelihatan tidak berkelas. Tetapi bagaimana yang kita bisa rasakan kalau misalkan kehidupan beriman kita pun tidak berkelas seperti itu. Padahal Tuhan Yesus Kristus sudah menunjukkan kasih Tuhan Allah yang luar biasa dan juga anugerah Tuhan, tetapi kita tidak bisa menikmati hal itu, tetapi malah terbawa angin, terbawa arus dunia. Dan masih banyak anggota jemaat yang menderita karena dunia ini. Bagai rakyat Israel yang sudah keluar dari Mesir pun, dan walaupun mereka sudah menyaksikan mujizat Laut Merah dibelah sama Tuhan Allah pun, mereka masih bersungut-sungut kalau mereka menghadapi masalah, kalau mereka menghadapi sebuah persoalan. Jadi hidupnya, seorang Kristen hidupnya sama seperti orang yang tidak percaya. Jadi betapa sakit hatinya Tuhan Allah menyaksikan anak-anaknya menderita karena dunia, padahal sudah menerima berkat. Kalau Tuhan tidak lindungi kita, kalau Tuhan tidak memberi makan kepada kita, ya kita tidak bisa hidup. Coba kita bayangkan rakyat Israel, mereka itu dimakan sama Tuhan Allah setiap hari selama 40 tahun. Diturunkan mana dan burung puyuh. Jadi setiap hari mereka menyaksikan mujizat Tuhan Allah. Tetapi setiap kali mereka menghadapi masalah, mereka bersungut-sungut lagi. Dan mereka lebih mementingkan persoalan lagi, padahal setiap hari mereka menyaksikan keajaiban. Jadi saudara juga coba dipikirkan, kita bisa berada di tempat ini berkat siapa? Karena Tuhan Allah. Kalau tidak ada pimpinan Tuhan Allah, tidak mungkin kita bisa duduk di tempat ibadah saat ini. Jadi Tuhan sudah memimpin kita sampai saat ini. Apakah saudara dipenuhi dengan rasa syukur? Jangan memberi syarat-syarat atau jangan memberi alasan yang lain. Tetapi kita hanya bersyukur saja atas semua hal yang Tuhan telah berikan kepada kita.
Dan kalau kita tidak bisa bersyukur dalam segala hal, itu namanya kehidupan beragama. 뭐라 그러냐? 기독교 종교 생활을 그래. 종교 생활 Jadi orang yang hidupnya tidak bermartabat secara rohani berarti hidupnya hidup beragama. Apa intisari dari kehidupan beragama? Apa itu kehidupan beragama? Berpusat pada Tuhan Allah itu bukan, kalau beragama, mereka berpusat pada diri mereka. Saya yang harus untung, saya yang harus diberkati, saya yang menentukan apa itu kehendak Tuhan. Jadi semuanya kita menafsirkan itu berpusat pada diri kita. Jadi sama seperti Kejadian pasal 3 berpusat pada diri kita. Kitab Kejadian pasal 6 berpusat pada materi. Kitab Kejadian pasal 11 berpusat pada kesuksesan atau keberhasilan dunia. Jadi kalau misalkan doa kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan kepada Tuhan Allah, kalau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan Allah, kita jadinya bersungut-sungut. Orang yang seperti itu, mereka suka berpikir negatif, tidak bisa bersyukur. Jadi mereka tidak bisa mengakui iman mereka. Jadi tidak bisa memuji Tuhan Allah. Jadi selalu bersungut-sungut. Jadi oleh karena itu kita mau tidak mau terstruktur menjadi orang yang tidak bisa bersyukur, hanya bisa bersungut-sungut. Jadi kita harus menghancurkan kerangka lama kita ini. Dan dengan tiga hanya, yaitu hanya Tuhan Allah, hanya kerajaan Allah, dan hanya Roh Kudus, kita harus membuat kerangka baru. Dan pada minggu kemarin kita telah membaca Roma pasal 5. Dan Rasul Paulus mengatakan sampai di kitab Roma pasal 5 bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Jadi satu-satunya jalan untuk dibebaskan dari dosa ini adalah ada beberapa sudut pandang yang macam-macam. Salah satunya adalah melalui satu orang yaitu Adam, semua manusia telah menjadi orang berdosa dan mereka harus pergi ke jalan binasa. Tetapi sebaliknya, hanya karena satu orang yaitu Yesus Kristus, kita telah dibebaskan dari kutukan tersebut sehingga kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi menikmati anugerah akan anugerah yaitu kita telah dibebaskan oleh Yesus Kristus. Ini adalah kehidupan beriman secara alkitabiah. Dan pada kitab Roma pasal 6, yaitu firman hari ini, Rasul Paulus menegaskan apa? Jadi setelah kita sudah menikmati anugerah dari Tuhan Allah, kita kan sudah berubah identitasnya melalui Yesus Kristus. Jadi kita harus hidup sesuai dengan identitas kita yang baru ini. Sebagai orang yang sudah dengan kondisi rohani yang sudah berbeda. Jadi kalau kita memakai judulnya kehidupan yang bermartabat secara rohani, banyak orang yang salah berpikir bertabat secara rohani itu lebih mengarah ke gambar suci. Jadi kalau kita melihat agama yang lain, mereka memikirkan suci itu dengan menyamakan suci itu dengan hal yang menjadi murni, menjadi suci. Tetapi dalam kekristenan, suci itu tidak memakai standar moral dan etis. Tetapi suci di hadapan Tuhan Allah kita, maksudnya kita membuat arah kita searah dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan.
Jadi bukannya kita searah dengan dunia, tetapi searah dengan Tuhan Allah. Itu yang dipanggil suci. Dengan secara gampang, kita harus menyadari apa kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan Allah dan hidup sesuai dengan itu. Jadi caranya bagaimana kita bisa mengetahui hal itu? Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Heavenly power. Heavenly power itu artinya kekuatan dari kerajaan Allah. Dan heavenly talent. Talenta yang datang dari kerajaan Allah. Jadi dengan kekuatan dan talenta itu kita melakukan heavenly mission, yaitu misi dari kerajaan Allah. Apa itu? Yaitu menyelamatkan 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Jadi hidup berpusat pada 3 hal ini disebut kehidupan yang bermartabat secara rohani. Khususnya Rasul Paulus menunjukkan bagaimana caranya kita memiliki identitas rohani supaya kita hidup seperti ini. Dan itu dijelaskan dari kitab Roma pasal 6. Saya memberkati saudara sekalian supaya melalui firman hari ini saudara bisa hidup bermartabat secara rohani dengan identitas rohani yang berkelas. Subjudul pertama adalah senjata kebenaran. Kalau kita melihat ayat 12 dan 13, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Jadi Rasul Paulus menegaskan bahwa pada saat kita sudah menjadi makhluk baru yang sudah diperbaharui oleh penyaliban dan juga kebangkitan Yesus, kita tidak boleh lagi hidup di bawah dosa. Kita tidak boleh menghambakan diri kita atas dosa. Jadi kita itu sekarang tidak ada hubungannya dengan dosa lagi karena kita sudah makhluk baru. Jadi kalau kita melihat ayat 6-7, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Amin. Jadi apa itu? Ia telah bebas dari dosa. Ya sudah selesai, tidak ada lagi masalah dosa dengan kita. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa ada makhluk yang terus menipu kita. Selama kita hidup di dunia ini dengan tubuh manusia, ada makhluk rohani yang bernama setan dan ia akan terus menyerang kita. Jadi sebelum Yesus datang ke dunia ini kedua kalinya, setan ini akan terus menyerang kita seperti singa yang mengaum-aum 24 jam. Jadi setan akan terus menyerang kita supaya kita tidak bisa memakai kekuatan dari Tuhan Allah dan berkat rohani dari Tuhan Allah. Tidak bisa menikmati identitas kita dan kuasa kita sebagai anak Tuhan. Ia akan terus menyerang kita. Walaupun di dalam gereja, dan walaupun di dalam sekolah teologi ya tentulah para pendeta-pendeta hamba Tuhan pun pasti akan diserang. Ada seorang profesor asal Korea yang terkenal secara global yang namanya Kim Se-yoon dari sekolah teologi Fuller dan katanya dia mengajukan pandangan baru mengenai teologi. Itu dia sebut dengan teori eskatologi cadangan oleh pembenaran. Jadi teori eskatologi cadangan oleh pembenaran yang diajukan oleh profesor orang Korea ini, katanya pembenaran itu
belum tentu kita miliki 주장을 했습니다. karena 칭의가 뭐냐? keselamatan kita itu bersifat 어렵다란 뜻이에요. cadangan. Karena kita belum mendapatkan memperoleh keselamatan tersebut. Jadi kalau kita hidupnya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan kehendak Allah, belum tentu kita menyebut diri kita itu sudah dibenarkan oleh Tuhan Allah. 대학원 교수였고 Dan untuk opini ini telah 원리엘 신학대학교 총장 jadi ada seorang rektor 총장께서 yang bernama Choi Dok-song dari Sekolah Teologi Peniel di Korea yang juga pernah mengajarkan kelas di RU Remnant University juga memberi pendapat mengenai hal ini. 찾는 것은 하나님의 전능성에 대한 도전이고 Rektor itu mengatakan bahwa pada saat kita memberi patokan siapa yang benar dan siapa yang salah dan siapa yang akan mendapatkan memperoleh keselamatan itu bukannya Tuhan Allah tetapi kepada perbuatan manusia itu 천주교 주장이 얘기해요. artinya kita percaya bahwa manusia memiliki potensi dan kita percaya bahwa itu berarti kita menjelek-jelekan Tuhan Allah. 어렵다 하심을 Karena kita mencari alasan dan juga solusinya bukan dari Tuhan Allah sendiri tetapi dari perbuatan kita. 전적으로 Jadi kita menjadi anak Tuhan, kita telah diselamatkan. Karena apa? Karena kita baik secara etis dan karena kita orangnya suci menurut kita, 말이죠. 요거를 1%씩 bukan. 0%씩 집어넣으려고 그래 여기다가. Kita tidak boleh memasuki perbuatan kita, tindakan kita sebagai satu syarat untuk memperoleh keselamatan. Banyak sekali orang yang mengatakan, ya tapi masa kayak gitu kan seharusnya kita harus berusaha. 순복음, 감리교 Kalau misalkan kita hanya percaya saja tetapi hidupnya amburadul berarti ya tidak boleh dong menjadi anak Tuhan. Sehingga banyak sekali sinode-sinode di Korea juga mereka mengatakan 50% harus ada usaha Tuhan Allah, harus ada usaha manusia dan 50% harus ada anugerah Tuhan Allah. 원관이 다릅니다. Tetapi kita tidak boleh tertipu akan hal ini. 왜냐? 성경이 뭐라고 말합니까? 너희는 그 Alkitab mengatakan apa? 믿음으로 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi tidak ada hal yang kita bisa banggakan. 열심히 해서 내가 Saya sudah berusaha. Saya sudah bekerja keras untuk Tuhan Allah. Saya sudah berdoa banyak. Saya berdoa puasa. Saya doa pagi, saya sudah doa malam. Saya telah berdoa, saya telah mimpin ibadah, saya. Jadi itu semuanya salah. 그것도 다 하나님 은혜. Dan itu juga semua anugerah Tuhan Allah. 나의 나된 것은 Aku menjadi diri aku karena anugerah Tuhan Allah. 사도 바울은 확실히 못을 박아버리고 Jadi Rasul Paulus menegaskan secara tegas, secara keras bahwa kita telah memperoleh keselamatan bukan karena perbuatan kita tetapi Tuhan Allah. Jadi jangan sampai tertipu oleh setan yang terus menyerang kita dengan strateginya dia. Apakah kita harus percaya kalau misalkan apakah kita harus percaya apa yang dikatakan oleh seorang profesor yang terkenal? Tidak sama sekali. Kita harus percaya sesuai dengan Alkitab. Sola Scriptura, hanya Alkitab dan sola fide, hanya iman. 되지 못하도록 악의 무기가 되도록 Setan ini akan terus mempengaruhi kita secara rohani supaya kita tidak bisa memakai pedang kita yaitu Alkitab. 대한 부분을 흔들어 놔요. Khususnya setan akan terus menggoyangkan 헷갈리게 만들어 keyakinan kita akan keselamatan. Itu serangan setan. 정죄의식을 심어줍니다. Dan dia akan memberi hati yang bersalah.
hati yang berdosa. Sehingga kita jadinya tidak yakin apakah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Allah atau tidak. 어정쩡하게 흔들어 버려요. 그래서 사도 바울이 또 에베소 6장에 보면 Dan kalau kita melihat kitab Efesus 6, 한다고 강조하면서 di sana Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita harus diperlengkapi secara rohani, memakai perlengkapan rohani. 정죄의식이 우리 안에 들어오게 되면 어떻게 돼요? Jadi sekali ada rasa berdosa dalam hati kita, kita tidak bisa maju ke depan. 때문에 다 들려 암덩어리가 Karena ia terus memikirkan dosa yang dia telah lakukan, 보면은요 머리와 심장이 굉장히 중요하잖아요. sehingga jadinya terus 영상을 입어버리면 jadi dia terus merasa tidak percaya diri. Karena di dalam tubuh kita, pikiran, maksudnya kepala dan hati itu sangatlah penting, perasaan. Tapi sekali kita terluka, susah sekali untuk dipulihkan. 또 묵상하지 않으니까. 그러면서 영적으로 확 다운돼 버려요. 그래서 Jadi kalau sekali kita lupa bahwa kita adalah anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita susah untuk keluar dari rasa dosa, rasa bersalah ini. Jadinya tidak berdaya, tidak mau melakukan apa-apa. 무기로 드려라라고 강조를 하고 있습니다. Oleh karena itu Rasul Paulus menegaskan bahwa kita harus kita harus melakukan peperangan rohani, jangan lagi dihambakan oleh dosa. Ya kalau gitu bagaimana caranya kita melakukan perang rohani? Apa intisari dari perang rohani? Yaitu hanya dan konsentrasi. Jadi maksudnya hanya itu apa? Hanya fokus, hanya melihat Yesus Kristus. Dan konsentrasi pada hal itu. 오직 그리스도를 바라보느냐. Jadi betapa fokusnya kita hanya melihat Yesus Kristus, itu yang akan menentukan menang dan kalah. 영적으로 어정쩡. Jadi janganlah sampai kita menjadi Kristen yang hampir Kristen. Jangan sampai menjadi almost Christian. Maksudnya kita menjadi Kristen tapi hampir. Jadi harus bersifat only, satu-satunya. Hanya fokus kepada Yesus Kristus. 그 가짜입니다. Jadi jangan menjadi palsu. 예수 믿는다고 알면 손해 본다. 그렇게 계산하는 건 손해 보기 때문에. Jadi banyak orang hidup almost Christian, Kristen hampir menjadi Kristen karena mereka takut diremehkan karena kita orang Kristen dan takut dicuekin dan takut dibedakan. Jadi hanyalah bersifat fokus dan konsentrasi kepada Tuhan Allah. 오직 성령 충만. Jadi hanya Kristus, hanya kerajaan Tuhan Allah dan hanya Roh Kudus. 사단의 속지. Tidak ada jalan lain. 이 집중. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara tidak tertipu oleh setan, tetapi dipakai oleh Tuhan secara terfokus untuk penyebaran firman Tuhan. Subjudul kedua adalah hamba kebenaran. Ayat 15 sampai 16 mengatakan, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun ke dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? 종이라는 말은요 따를 대상이 있다라는 의미가 붙어 있습니다. 그래서 Dan Rasul menggambarkan 누구누구의 종 diri kita itu sebagai hamba. 표현하죠. Jadi kalau kita melihat cara memakai kata hamba itu, bukannya kita hanya memakai hamba saja, tetapi pasti memakai hambanya siapa? Hambanya seseorang. Jadi kalau kita melihat surat yang ditulis oleh Paulus, dia bisa menyebut dirinya Paulus hamba Kristus. 내가 누구를 따르는지 Jadi Rasul Paulus menunjukkan kepada orang-orang bahwa ia mengikuti siapa, karena ia menyebut dirinya hamba Kristus. 그 당시에 로마서 1차적인
로마 교회에 있는 Jadi kita bisa mengetahui Paulus ini mengikuti arahnya siapa. 위해서 로마서를 썼고 이 지금 Dan pada zaman itu, negara Roma itu 많은 나라들을 정복했습니다. negara Roma itu negara yang sangat kuat dan berkembang sehingga mereka menguasai begitu banyak negara yang lain dan menjadikan menjadikan bangsa negara lain itu menjadi hamba mereka. Jadi banyak sekali hamba-hamba yang datang dari luar negeri. Dan hamba itu tidak dianggap manusia pada saat itu, tapi salah satu ciri-ciri yang sangat unik adalah hamba itu mereka bisa diubah identitasnya tergantung pada masternya, pemiliknya. Jadi kalau misalnya pemiliknya mau, bisa aja hamba itu diangkat menjadi anak angkat. Sehingga bisa menerima harta dari pemiliknya. 이 종인데 이 노예인데 신분이 완전 Jadi walaupun hamba, bisa aja identitasnya berubah-berubah. Tergantung pada pemiliknya atau tuannya. 다 상속받을 수 있어요. 어마어마한 신분 변화예요. Jadi itu adalah perubahan identitas yang luar biasa. 바울은 우리의 삶이 어떤 주인을 만나느냐에 따라서 크게 좌우됩니다. Jadi Rasul Paulus menggambarkan 이젠 더 이상 identitas kita pun bisa diubah drastis seperti itu hanya oleh Tuhan Allah. Jadi janganlah kita menjadi hambanya dosa ini, tetapi mari kita menjadi hambanya Tuhan Allah. Kalau kita melihat ayat 17 dan 18, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. 바울은 우리가 이제는 죄의 종에서 Jadi Rasul Paulus mengatakan kita telah dibebaskan dari kondisi, dari identitas hamba. Dan kita sudah dibebaskan dari hambanya dosa. Kita telah menjadi hamba kebenaran. 종이 아니고 이제는 죄의 종이 아니라 의의 종. Jadi kita adalah hamba kebenaran karena kita adalah anak Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan kita akan mendapatkan harta benda kerajaan sorga. Kita telah diangkat sebagai anaknya Tuhan Allah. Jadi caranya bagaimana? 점에 순종하기 때문에. Karena kita taat kepada Tuhan Allah. Karena kita taat kepada firman Tuhan. 여기서 말씀 Caranya hanya itu. 하나님 말씀, 특히 하나님의 말씀인 복음을 마음속에 받아들였다. 말씀을 내가 받아들임으로 Jadi dengan kita menerima firman Tuhan Allah dan pada saat kita percaya akan firman Tuhan Allah, tanpa kita sadari kehidupan kita akan mulai berubah. 그렇구나. 그런데 이런 정보가 아니고 트랜스포메이션. Jadi bukannya kita menerima firman Tuhan itu sebagai salah satu informasi, sebagai referensi, tetapi pada saat kita percaya bahwa firman Tuhan itu untuk diri kita dan percaya bahwa firman Tuhan ini berkuasa, berarti Tuhan Allah yang mengubah kita satu persatu. 말씀을 믿음으로 순종하고 Jadi mari kita taat 않으면 아무 소용없어요. 믿음 firman Tuhan. 순종 Jadi jangan hanya mendengarkan saja tetapi taat firman Tuhan dengan iman kita. Dan hidup sesuai firman Allah. 종의 참 모습이다. Itu adalah sikap sejati yang dimiliki oleh hamba kebenaran. 대적하라. Dan kalau kita melihat Yakobus 4 ayat 7, di sana mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bagaimana caranya kita lawan iblis? Dengan nama Yesus Kristus, dengan firman Tuhan Allah. 말씀 들은 거 가지고 Dengan firman yang saudara dengar pada hari Minggu, 보면 yaitu firman mimbar yang diberitakan dari mimbar. 그때 어떻게 이겨나가요? 하나님의 말씀 가지고 다 Yesus Kristus juga mengusir setan hanya dengan firman Tuhan Allah. 하나님의 전신 갑주를 그렇게 입는 것이 뭐요? 하나님의 말씀으로 다 무장이라. Jadi maksudnya apa maksudnya dari kita harus memakai perlengkapan rohani. 특별히 하나님 말씀은요.
우리를 지키는 갑주요, 갑주. Jadi 동시에 perlengkapan rohani itu adalah firman Tuhan kita. 우리가 Jadi semacam ketopong keselamatan dan baju zirah keadilan dan ikat pinggang kebenaran. Itu semua adalah firman Tuhan. 싸우는 방법 딱 하나밖에 Jadi ini adalah satu-satunya cara kita melawan setan. Hanya dengan firman Tuhan. Janganlah saudara hanya mendengarkan firman Tuhan ini sekali habis itu sudah selesai. Tetapi coba bahas firman ini 자지도 않고 할 수 있을 dengan teman-teman. Forum, sharing sama teman-teman. Sampai firman Tuhan Allah itu terasa benar dan terasa berkuasa pada kehidupan kita sehari-hari. Amin. 챔버스라는 유명한 목사님이 이런 말을 했어요. 우리가 하나님의 Ada seorang pendeta yang bernama Oswald Chambers mengatakan, 한다면 pada saat kita memakai firman Tuhan, jika kita mengalami bagaimana Tuhan bekerja melalui firman tersebut, orang akan sering memakai firman tersebut karena dia pernah mengalaminya. 사람은 시간이 흐를수록 더 많이 그렇게 말씀 속에 빠져 Jadi orang yang pernah mengalami bagaimana firman Tuhan bekerja, ia akan sering memakai firman itu 이건요 삶 속에 karena dia sudah pernah mengalaminya. 완전히 다릅니다. Ini kehidupannya berbeda, kelasnya berbeda. 말씀에 올인 Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya anggota jemaat gereja Yewon hanya fokus kepada firman Tuhan dan memegang perjanjian Tuhan sesuai dengan CVDIP. 프랙티스 되잖아요. 언약 붙잡은 Jadi pada saat saudara memegang perjanjian Tuhan dan coba praktekkan, aplikasikan pada kehidupan sehari-hari saudara. 참된 승리의 삶을 사는 의의 종 예수 그리스도의 절대 제자들 다 되시기를 제물로 축복합니다. Dan saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menjadi murid Kristus dan hamba Tuhan Allah. Kesimpulannya adalah 이튼 칼리지입니다. ada sekolah yang sangat terkenal di seluruh dunia, yaitu sekolah yang sangat ternama, itu bernama Eton College di negara Inggris. 이 영국 총리를 배출한 학교입니다. 이 학교 Semua para 아주 독특한 semua para pangeran dari kerajaan Inggris, mereka memasuki Eton College ini dan Eton College ini telah meluluskan 20 menteri negara Inggris. Dan kalau kita melihat 다만 공적인 일에는 용기 moto sekolah ini bersifatnya sangat unik. Mereka mengatakan jangan memperalatkan kelemahan orang lain dan jangan menjadi orang yang menyedihkan dan jangan merendahkan orang yang lemah dan harus meninggikan orang lain dan jangan sombong dan tetapi majulah ke depan untuk suatu hal yang secara umum dengan berani. Jadi kita harus hidup sebagai nobilis oblige. Nobilis oblige itu maksudnya apa? Tugas para pemimpin ialah sebuah keluhuran, sebuah tanggung jawab. Jadi karena kita sudah memiliki kelas kita sudah memiliki status kita yang berkelas, jadi kita harus hidupnya berkelas juga. 근본 수준이 다릅니다. Jadi kita bisa melihat negara. 갔다 오고 뭐 나라를 걱정하고 염려합니까? Jadi kalau kita melihat Korea Selatan, 저는 오행제 semuanya sistemnya wajib militer, tetapi ada juga beberapa cowok yang tidak mengikuti wajib militer karena berbagai macam alasan, bisa saja karena kondisi badannya kurang atau mungkin tinggal di luar negeri dan lain-lain. Tetapi 지금 우크라이나 지금 mereka tidak, kalau misalkan bagi cowok-cowok Korea, mereka tidak 푸틴 한 사람 mereka pergi ke wajib militer aja enggak, tapi mereka mengkhawatirkan negara Korea atau menjelek-jelekan negara Korea. Itu berarti ya tidak berkelas. 보았고 국민다운 국민을 보았다라고 하는 글이 올라왔어요. 오늘 아침에. 이
Jadi pada pagi hari saya telah membaca sebuah artikel, 얼마나 살이에요. 코미디언 출신이에요. 근데 membaca sebuah artikel yang mengatakan tentang negara Ukraina. 우리나라 서울대 경제과 나왔어요. Jadi pada saat ini presiden negara Ukraina ini, tadinya dia adalah seorang komedian 2015년에 이 dan dia telah dia telah lulus universitas ternama seperti Universitas Seoul di Korea. 80% 인기를 얻었어요. 전 국민 인기. 15년도에. 그래가 19년도 대통령 당선. Jadi presiden itu 자, hanya berumur 41 tahun, tetapi ia telah mendapatkan begitu banyak dukungan dari rakyat sehingga dengan 80% 망명해라. 미국으로. ia telah 하루 만에 기업 dia telah mendapatkan suaranya 80% dari negara Ukraina dan menjadi seorang presiden. Dan pada saat Ukraina ini harus mempersiapkan diri secara untuk perang dengan Rusia, kita bisa melihat 13만 명이 presiden itu juga ikut serta untuk mempersiapkan diri untuk membela negaranya dia. Sehingga banyak sekali rakyat Ukraina juga mempersiapkan diri, 1분도 안 되는 영상이 하나 mengajukan diri, 꼬마가 그 러시아 mengajukan diri supaya mereka bisa perang untuk membela Ukraina. Jadi ini adalah satu video yang seorang gadis melawan tentara Rusia. 러시아 총 가진 군인 보고 가라고 막 욕을 하면서 이 정신 자세가 내가 저 항상 보고 놀래 웃어서 한번 털자 그랬어요. Jadi saya juga sangat 얼마나 무서운 군인이 kaget melihat seorang gadis ini. Seorang gadis ini melawan seorang tentara yang memakai pistol. 선교사 중에도 지금 또 목숨 걸고 안 나와요. 거기서 같이 선교하러 와가지고 전장 갔다가 도망갈 수 있냐? 난 여기서 같이 있겠다. Jadi pasti banyak orang 사람도 많겠지만은 juga mau kabur dan melarikan diri karena kondisi karena sudah dekat dengan peperangan. 사람도 미안하지만 Tetapi malah banyak sekali di negara Ukraina mereka maju ke depan untuk membela negaranya mereka sendiri. 도망갑니까? Jadi kalau misalkan terjadi perang seperti itu, apakah kita akan kabur atau maju ke depan untuk membela negara kita? Jadi sama juga dengan kehidupan rohani kita. Apakah kita akan maju untuk membela kerajaan Tuhan Allah atau kita mau kabur dan hidup tidak berdaya? 그 정도 Jadi saya berharap saudara bisa hidup sebagai nobles oblige secara rohani. 말 바꿔가면서 Jangan sampai saudara menjadi orang yang hanya mengikuti kesempatan. Kalau kesempatannya terbuka, baru ambil. Kalau kesempatannya tertutup, ya tidak ambil. Kehidupannya sudah berbeda levelnya, kelasnya berbeda. 돈 앞에 권력 앞에 Apakah saudara mengikuti uang? Apakah saudara mengikuti keuntungan saudara? Apakah saudara mengikuti 영적으로 mimpi saudara? 이런 의식을 가지고 있어야 돼요. Cobalah saudara memiliki kesadaran secara rohani. 깨닫게 하신 이유가 뭐예요? Apa alasannya Tuhan menyelamatkan saudara? 너가 앞에 Mengapa? Jadi alasannya supaya kita yang telah menjadi anak Tuhan, kita bisa maju ke depan. 본당 헌당도 그렇습니다. 237 나라 5천교도 플랫폼으로 Jadi pembangunan gereja juga sama. 이방인의 Untuk apa kita harus memberi persembahan untuk pembangunan gereja? Supaya kita bisa memiliki platform penginjilan misi 237 negara. 맹시공이 사실적인 237을 살리는 현장이 되라. 여기에 우리가 헌당하지 않고 계속해서 원금 주고 이자 주고 이렇게 해서 언제 우리가 세금 하겠냐는 얘기예요. Jadi maksudnya 세계는
현장에서 살려달라고 도와달라고 와달라고 난리. Karena kita melihat begitu banyak tempat misi di luar Korea, mereka kondisinya begitu susah sehingga mereka sangat membutuhkan dana untuk melakukan penginjilan misi di negara mereka sendiri. Tetapi kita tidak bisa membantu sebagai gereja pusat karena kita sibuk untuk membayar semacam bunga bunga kepada bank karena kita telah meminjam uang untuk membangun gereja ini. 못하고 못 받다니까. 예수 안에 구원이 없으니까. Jadi kita harus memikirkan bukan hanya di dalam Korea, tetapi di luar Korea. Karena begitu banyak sekali jiwa-jiwa di luar sana yang mati tanpa pernah mendengarkan tentang Injil. 이런 영적 품격이 있는 Jadi 237 나라. saya berharap saudara 237 기후 서밋이 다 되기를 제물로 축복합니다. bisa menjadi summit, yaitu pemimpin 237 negara. Mari kita berdoa. 경제적으로 Tuhan, terima kasih karena pada saat ini kami bisa saja hidup bersungut-sungut dan hidup berpikir negatif karena kita berada di dalam kondisi negatif juga seperti corona dan juga kesusahan ekonomi dan lain-lain. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberi berkat nobis oblige secara rohani supaya kami yang maju ke depan dan secara rohani dapat memberi pengaruh kepada orang lain. Dan tolong jadikanlah kami sebagai murid di ladang kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.